Siang. Kami dari kelompok 2 akan membawakan tentang sekolah minggu gitu, pelayanan anak untuk konteks dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Langsung 5W1 hanya. Jadi, satu, Paulus seorang Yahudi yang menganiaya dan membunuh orang Kristen. 2, Ananias adalah murid Yesus yang Tuhan pakai untuk mencerikan mata Paulus. 2, Paulus pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen yang sudah percaya di sana. Tuhan menampakkan diri melalui cahaya kepada Paulus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Paulus buta dan bertobat. Kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk mencerikan mata Paulus dan membaptisnya. 3, when Paulus buta selama 3 hari. 4, where Paulus dari Yerusalem menuju ke Damsyik. 5, why 1, Paulus membunuh dan menganiaya orang Kristen karena dia merasa perbuatannya benar pada saat itu. Paulus menganggap kekristenan suatu ajaran yang sesat. 2, Allah memberikan kesempatan kedua untuk Paulus agar bertobat. Ia memakai Paulus seorang penganiayaan dan pembunuh orang Kristen untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh bangsa. 3, Tuhan tetap memilih Paulus karena ia tidak pernah memandang status sosial, ekonomi, dan latar belakang orang lain. 4, Ananias belajar mengampuni Paulus dan memberkati dia untuk menjadi pemberita Injil. 6, how guru mengajak murid bermain games sebelum memasuki firman Tuhan melalui peragaan isu. Lalu yang kedua, guru menggunakan PowerPoint atau PPT dalam memberitakan firman Tuhan. Sekian dari presiden dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Aku pikirnya bioskop apa? Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Shalom. 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 Aduh, suaranya kayaknya lemah banget. Apa kalian sudah sarapan pagi? Belum. Masih pagi. Namanya masih tinggi. Waduh, ada ngantuk kan? Ada Prince Kevin kok ya. Oke, adik-adik. Dia tugas sama paper. Aduh, kesian. Lapar. Kasihan. Adik-adik, sekali ini mau ngajak kita semua untuk menyanyikan pujian. Namun sebelumnya kita lihat videonya karena lagu ini baru. Jadi kita mau belajar sama-sama dulu. Kalau sudah hafal, sudah tahu gerakannya karena ada gerakan di video itu. Jadi kalau sudah tahu, kita nanti nyanyikan dan menggunakan gerakan dengan secara bersama-sama. Oke, silakan Mas Rida. Oh, mungkin adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri ya. Ini belajar dulu. Belajar dulu.
semuanya. Oke, semuanya ikut gerak Masih ya. pagi, masih pagi kita gerakan tubuh kita biar sehat. Gerak ke tangan. Ayo, adik Vicky, ayo. Suara kami, suara kucing. Gerakan ikan. Semua puji Tuhan. Goyang ke kanan ya. Goyang ke kanan. Asik. Goyang ke kanan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ikutin saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kelas 1, 2 emang conge memang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau melihat suatu pertunjukan yang luar biasa nih. Dari Lausa David, mana suara? Lausa David. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau kasih petunjukan sulap. Siapa di sini yang masih ingat kemarin ada Lause juga yang main sulap? Iya, ada, ingat. Hari ini Lause juga nggak mau kalah.
tisu ya. Bakwannya mana, Lause? Apa? Bakwannya mana? Kok bakwan? Oh iya. Lupa lagi. Aduh, lausenya lemot, lausenya lemot. Aduh, lausenya lemot. Bangun lause. Oke. Makanya gaul dong. Nah, oke, semuanya udah siap ya. Sekarang kita lipat tisunya. Coba Lipat tisunya. sesuai dengan lipatan tisu yang di awal itu. Bukan seperti itu. Aduh. Susah nih. Oke, kayak gini lipatnya. Oh, lihat. Oke, sudah. Lipat satu kali lagi. Ayo. Ayo, dilipat lagi. Oh, lihatlah sudah fitnya. Udah. Ya. Sekarang, yuk kalian sobek-sobek. Sobek-sobek. Ayo sobek. Hah? Adik-adik disobek. Hah? Seperti Iya, disobek. punya Lause David disobek. Iya, ayo disobek. Sobek dulu ya. Bukan tahu cara sobek ya? Kurang ajar. Ya nggak apa-apa, sobeknya sembarangan nggak apa-apa. Oke, udah usah. Udah ya, sekarang ya. Sekarang, kalau dengan tisu ini, siapa yang mau pakai tisu kayak gini? Ada nggak? Miki, Miki. Pasti nggak ada ya, langsung juga nggak mau pakai tisu kayak gini. Ini buat ngelap virus aja. Iya. Iya, masih bisa. Tapi kan ini untuk ngelap virus sudah susah. Iya, lause. Iya, sekarang coba tisunya dikucuk-kucuk kayak gini. Dikucuk. Kayak dikucuk. Ya, dikecilin jadi kayak gini bulat. Udah? Sekarang masukin ke tangan kanan kalian. Coba. Udah, masukin. Genggam erat-erat. Udah? Kremen kenapa nggak dilipat? Mau dimakan. Oh, udah, oke. Dipegang di tangan kanan ya. Sekarang, langsung hitung sampai 3. Nanti kita sama-sama tiup ini ya. Hilang ini hilang. Oke? Dipegang erat-erat ya. Dipegang erat-erat. Oke, dalam 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang coba dibuka tisunya. Coba dibuka. Wah, Wah, hebat, hebat. tisunya dibuka yuk. Udah kembali jadi utuh nggak? Enggak, lause. Tisunya kembali jadi utuh. Enggak, lause. Oke, dengan langsung ya. Nah, tisu kalian nggak jadi utuh kan? Tapi punya langsung jadi utuh loh. Percaya nggak? Nah, ya. Wah. Bukan Jadi baru. Jadi baru. Nah, adik-adik tahu nggak di dalam Alkitab? Nah, adik-adik di dalam Alkitab itu ada satu orang loh. Dia juga bersulap. Dia sangat hebat loh. Bahkan lebih hebat dari Rasul dan Kevin yang bisa hilangin tisunya. Nah, pesulap ini bisa mengubah seseorang yang dipandang buruk, dipandang rusak, tapi menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang yang sangat baik dan terkenal. Kalian penasaran nggak? Enggak ya? Wah, jangan gitu dong. Kasihan Rasul Lian nanti. Betul. Oke, karena itu kita akan bersama-sama ya mendengarkan cerita Rasul Lian. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ayo Rasul Dayan sini. Ayo, kita nyanyi lagi. Nah, semuanya berdiri dong. Ayo adik berdiri. Ya, rasanya semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita menggunakan gerakan lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku. ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu.
bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan Mas Rian. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa. Nah, Rosa mau tanya, sikap berdoa itu seperti apa? Bukan kayak gitu, Frans. Jadi, sikap berdoa itu tangannya dikunci, matanya Dikunci. Dilipat, Rian. Ayo semuanya, tutup mata, lipat tangan, ayo. Langsung mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami ketenangan, agar kami dapat tenang mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lausa mau menceritakan satu kisah yang ada di dalam Alkitab. Nah, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Belum? Iya, betul. Karena Lausa belum cerita kan? Iya. Oke, sekarang Lausa mau mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan satu kisah, satu video, tapi videonya Lausa tidak bersuara. Karena Lausa yang akan ceritakan. Ayo. Nah, pada suatu hari ada seorang tokoh yang bernama Saulus. Di tengah-tengah perjalanannya, nah kira-kira siapa yang tahu Saulus ini mau kemana? Ada yang tahu? Bukan Lembang, Mika. Jadi Saulus pergi ke suatu kota yang bernama Damsyik. Ayo ayo adik-adik sebutkan kota Damsyik. Ayo 1, 2, 3. Damsyik. Ya. Nah, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya Saulus dikelilingi oleh banyak awan yang sangat terang dan bercahaya. Nah, saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada Saulus lewat awan ini. Dia berbicara seperti ini. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, dan Saulusnya pun merasa sangat bingung. Wah, siapakah engkau? Saulus bertanya kepada Tuhan. Nah, Tuhannya menjawab lagi, aku adalah yang engkau aniaya. Sekarang pergilah ke suatu kota. Nah, Saulus pun seketika itu juga berdiri dan juga membuka matanya. Tapi ada yang tahu nggak ketika Saulus membuka matanya dia kenapa? Ada yang tahu? Bukan tidur, Mika, tapi saat Saulus membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, sekarang coba semuanya, Rosa mau mengajak semuanya tutup matanya. Ayo, semuanya tutup mata. Nah, ini bukan sulap lagi ya. Ini bukan sulap lagi. Ayo semua tutup mata dulu. Ayo semuanya tutup mata. Nah, ketika adik-adik tutup mata, Rosa mau tanya, adik-adik lihat apa? Gak ada lihat apa-apa kan? Gelap kan? Ya, sekarang buka matanya. Nah, Saulus juga sama seperti itu. Saat awan itu sudah tidak ada, Saulus menjadi buta dan tidak melihat apa-apa. Nah, kemudian Saulus ini dibawa ke suatu kota yang bernama Damsyik. Nah, saat itu Saulus buta selama 3 hari, dan selama 3 hari itu Saulus tidak makan juga. Nah, saat dia buta selama 3 hari, Saulus merenungi perbuatannya yang selama ini sering menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, dan juga
menganggap bahwa ajaran Kristen itu ajaran yang tidak baik. Nah, saat itu dia minta maaf kepada Tuhan karena dia telah membunuh. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan dia dengan mengirimkan seorang murid yang bernama Ananias untuk mencerihkan mata Saulus. Tuhan Yesus muncul dalam mimpi Ananias dan berkata kepada Ananias, "Ananias, pergilah kepada Saulus dan cerihkanlah mata Saulus agar dia dapat melihat." Tapi Ananias tidak mau karena Ananias takut bahwa Paulus ini seorang pembunuh. Nanti takutnya aku dibunuh gitu kan. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, "Aku akan menjadikan Saulus muridku dan aku mau mengampuni dia." Nah, kemudian Ananias yakin kemudian pergi kepada Saulus untuk menjadikan mata Saulus. Nah, Ananias menjadikan mata Saulus dan Saulus bisa melihat kembali. Ia bersukacita karena diberikan kesempatan kedua. Nah, seketika itu juga Saulus bertobat dan mau menjadi pengikut Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Saulus seorang yang membunuh, menganiaya orang Kristen, tapi dia diampuni oleh Tuhan. Tuhan mau mengampuni Saulus dan memberikan Saulus kesempatan kedua dengan mengirimkan, siapa yang dikirimkan Tuhan Yesus? Ananias untuk menyembuhkan atau untuk menyembuhkan Saulus agar dia dapat melihat kembali. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja mau mengampuni Ananias, seorang pembunuh, seorang penganiaya orang Kristen. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Oke, teman-teman, dari cerita ini ingat sulap yang pertama dibawakan oleh Lause Davin tadi, di mana tisu yang sudah dirobek-robek seperti ini kan tidak bisa digunakan lagi. Tapi Tuhan Yesus bisa memulihkan hidup Saulus menjadi pulih seperti tisu yang satu tadi yang dapat digunakan kembali, yang bisa digunakan kembali. Nah, seperti itu juga Tuhan Yesus memulihkan hidup Paulus dari seorang pembunuh menjadi dapat dipakai untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, adik-adik, Lause mau tanya dulu, di sini siapa yang sudah bisa membaca? Ayo, katakan. Ada ya. Belum ada yang bisa membaca. Sekolahnya bukan di Trimulya, nggak bisa baca. Ayo, siapa angkat tangan, siapa yang bisa baca? Bisa baca dong semua. Ayo kata. Ayo, saya. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang Lause mau mengajak adik-adik semua untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo teman-teman yang sudah bisa membaca, langsung mau ajak kita semua untuk membacanya. Dalam hitungan 1 dan sampai 3 kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi adik-adik semua, jika kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita seperti Tuhan mengampuni Saulus, seorang pembunuh tadi. Oke, adik-adik semua, langsung mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku, yang akan dipimpin oleh Lause Dayan. Silakan Lause Dayan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya. Dia mau memakai Saulus menjadi sahabatnya. Nah, apalagi kita. Tuhan Yesus tidak memandang siapa kita, mau dari siapa kita, dan apapun kita, Tuhan tetap menyayangi kita. Yuk, langsung mengajak kita semua menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus sahabat dan Tuhan. Dia selain sahabat dan juga sebagai Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita.
Marilah sikap sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini. Yesus, sahabatku, aman di bagiku, besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, aku ingat selalu, ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Kita mulai sekali lagi. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, aman di bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku kesana, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ingat selalu Yesus, sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya ikuti Lause berdoa ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita Kami sudah mendengarkan cerita yang mengajarkan kami yang mengajarkan kami untuk selalu mengasihi dan mengampuni. untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan, kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami. kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya, tepuk tangan kalau begini. Oke, kita akan main sulap lagi.